dari investor ya, dari pembeli obligasinya. Kemudian ketika menerbitkan saham dan menjualnya ke pasar atau menjualnya kepada investor juga akan memperoleh kas dari investor atau dari pemegang sahamnya ya. Jadi merupakan bagian dari transaksi pembiayaan ya kalau penerbitan obligasi dan penerbitan saham. Nah, untuk yang investasi ini kita dalam posisi kebalikan ya. Jadi kita sebagai investor yang ketika di awal penerbitan obligasi dan penerbitan saham, kita sebagai pihak yang mengeluarkan uang untuk membeli obligasi dan membeli saham ya. Makanya jadiin satu ya chapternya investment ya, investasi. Apa nanti yang akan kita pelajari? Nah, nanti investasi akan dibagi dua ya. Ada investasi dalam bentuk utang atau debt investment dan investasi dalam bentuk saham atau share investment. Dari nanti transaksi perolehannya, kemudian valuasi atau penilaiannya di akhir periode seperti apa. Investasi ini tujuannya apa sih ya? Nah, investasi ini biasanya nanti untuk ketika perusahaan atau entitas itu kasnya berlebih gitu, kasnya berlebih itu kan sebenarnya kondisinya tidak terlalu bagus ya kalau kasnya berlebih. Jadi daripada kasnya yang menganggur itu banyak, maka lebih baik diinvestasikan ya, diinvestasikan. Nih ya, jadi ketika punya excess cash ya, jadi kelebihan kas. Selain itu tujuannya apa ya? Selain itu tujuannya adalah memperoleh in earning atau return ya, earning atau return. Ketika perusahaan membeli obligasi ya, maka nanti di tiap periode akan menerima pembayaran bunga. Jadi akan menerima interest revenue dari bunga dari obligasi. Atau ketika perusahaan atau entitas itu membeli saham, maka nanti bisa jadi dia akan memperoleh dividen ya, akan memperoleh dividen ketika investi atau perusahaan yang menerbitkan saham itu membagikan dividen ya. Jadi ini ya earning dari investasi. Ini bisa dalam bentuk interest revenue atau dalam bentuk dividen. Kemudian ada tujuan-tujuan strategis. Ini terutama untuk yang transaksi dalam bentuk saham ya, untuk yang share investment. Ketika kita memperoleh saham ya, saham perusahaan lain, itu sebagai pemegang saham kita memiliki kendali ya, kita memiliki kendali atas saham yang perusahaannya itu kita beli ya, saham perusahaan yang sahamnya itu kita beli ya. Jadi karena kedudukan tertinggi di perusahaan itu adalah RUPS ya, Rapat Umum Pemegang Saham ya. Jadi yang berhak menentukan nasib perusahaan itu adalah para pemegang saham, bukan manajemen ya, justru pemegang sahamnya. Nah, nanti dibagi dua ya, nanti untuk investasi itu ada investasi dalam bentuk utang atau debt investment dan investasi dalam bentuk saham atau share investment. Kita mulai dulu dari debt investment ya, investasi dalam bentuk utang. Ketika pencatatannya ya nanti yang akan kita bahas ketika pencatatan, kemudian ketika penerimaan interest atau bunga, dan ketika kita menjual investasi tersebut ya, kita jual investasi tersebut. Ketika tanggal perolehan maka yang akan kita catat sebagai debt investment itu adalah seluruh biaya ya, seluruh biaya yang keluar. Di sini termasuk harga dari obligasi tersebut plus komisi untuk broker atau untuk pialang jika ada. Jadi ketika kita membeli obligasi, misalkan kita pakai jasa pialang atau broker. Nah, komisi untuk bayar broker itu kita masukkan ke harga perolehan debt investment. Kemudian nanti di akhir periode, kalau yang investasi dalam bentuk obligasi ini nanti tergantung jenisnya ya. Kalau yang di buku KSO edisi 3 ini diklasifikasi menjadi dua. Ada yang investment yang sifatnya itu adalah held to maturity atau ditahan sampai dengan jatuh tempo. Ada yang merupakan investasi dalam bentuk trading. Ya, trading. Kalau trading berarti
diperjualbelikan ya, frekuensi penjual perjual belinya penjual dan pembeliannya itu lebih sering daripada kalau yang held to maturity. Jadi untuk yang debt investment dari dua ya, ada held to maturity dan trading. Nanti perbedaannya ada di pencatatan di tiap akhir periode. Kalau ketika perolehannya sama ya, tapi ketika di akhir periode, kalau yang held to maturity itu tidak perlu disesuaikan ke harga pasar, tapi kalau yang trading itu perlu penyesuaian ke harga pasar. Kemudian nanti misalkan obligasinya itu diterbitkan pada tingkat harga diskon atau tingkat harga premium. Berarti di akhir periode kita juga melakukan amortisasi di atas diskon atau premium tersebut. Kemudian ketika penjualannya ya, kita akan menjual investasi kita ya, sebagai investor kita menjual investasi dalam bentuk obligasi tadi. Ini sama seperti ketika melunasi obligasi ya. Jadi kita akan memperhitungkan harga jual di sini ya, harga jual dengan nilai investasi ya. Kalau harga jualnya lebih tinggi daripada nilai debt investment, berarti kita akan mengalami gain. Kalau harga jualnya lebih rendah daripada nilai debt investment, berarti kita akan mengalami loss. Kita mulai dulu dari transaksi penerbitan atau perolehannya ya. Misalkan di sini Cool NV dia memperoleh 50 lembar obligasinya Doan SE, 8%, 10 tahun, nominal dari obligasinya itu ya, nominal dari obligasinya adalah 1.000 euro pada tanggal 1 Januari 2017 senilai 50.000. Jadi 50 kalikan 1.000. Dia membayarnya, si investor si Cool ini membayar 50.000. Berarti sesuai dengan nilai nominal ya. Kalau membelinya sesuai dengan nilai nominal, maka tidak ada diskon, tidak ada premium ya. Jadi kita langsung mencatat debt investment. Ingat ya, debt investment itu adalah bagian dari aset. Jadi ketika kita memperoleh, berarti asetnya bertambah sehingga debt investmentnya di debit. Ya, dan kita mengeluarkan kas senilai 50.000. Lalu ini pembayarannya dari kita asumsikan pembayaran bunganya tiap periode atau tiap tahun di sini berarti nanti di tanggal 31 Desember the bonds pay interest annually, berarti memang pembayaran bunganya itu tiap tahun di tiap 1 Januari. Nah, di 31 Desember ketika perusahaan ini menyusun laporan keuangan, kita harus mengakui adanya bunga yang terutang, mengakui interest receivable. Nah, nanti akan kita terima di tanggal 1 Januari. Kita akan mencatat interest receivable, kreditnya interest revenue senilai 50.000 ya, 50.000 kalikan 8%. Kalau bunganya semi annually berarti nanti di tanggal 30 Juni ya, misalkan pembayarannya tanggal 30 Juni dan 1 Juli sebentar ada yang masuk nih. Nah, kita lanjutkan untuk pembayaran bunganya ya. Misalkan pembayaran bunganya itu yang setahun 2 kali, jadi per semester. Maka nanti ketika penerimaan bunga yang pertama, misalkan di sini di tanggal 30 Juni atau di tanggal 1 Juli, kita akan mencatat debitnya kas, kreditnya interest revenue sebesar bunga untuk 6 bulan atau setengah tahun tersebut. Ya. Jadi perhatikan juga pembayaran bunganya itu kapan. Ya. Lalu di tanggal 1 Januari kita akan menerima pembayaran bunganya. Jadi kita akan mencatat cash 4.000, kreditnya kita akan menghapuskan interest receivable senilai 4.000.
Kemudian dia menjual tuh ya. Kemudian si pool ini menjual investasi obligasinya tadi ya. Setelah 1 tahun nih di tanggal 1 Januari 2018 kemudian dijual. Kita akan membandingkan kas yang kita peroleh dari penjualan dibandingkan dengan nilai debt investment. Karena tadi debt investment-nya itu diterbitkan pada tingkat harga nominal, berarti kan tidak ada perubahan ya, sampai dengan jatuh tempo pun nilainya tetap sesuai dengan harga nominal yaitu 50.000. Dengan nilai nominal yang 50.000 tadi, ya si investornya tadi itu menerima kas dari penjualan investasi senilai 54.000. Kas yang diterima lebih tinggi, berarti nanti akan mengalami gain on sale investment. Jadi debitnya cash ya, menerima kas senilai 54.000, lalu di sisi kreditnya ya debt investment senilai 50.000 dan gain on sale of debt investment senilai 40.000. Ya. Jadi kalau ini contoh yang di buku itu relatif mudah ya, karena obligasinya itu masih sesuai dengan masih berupa at face value atau pada tingkat harga nominal. Nah, sekarang kita coba satu kasus sederhana. Waldo AG, dia ini terkait transaksinya dalam 2 periode ya. Tahun 2017 dan 2018 untuk debt investment-nya. Nah, di tanggal 1 Januari 2017, si Waldo AG ini dia membeli obligasi ya 30 lembar ya, 30 lembar, per lembarnya itu 1.000 euro, bunga nominalnya 10%. Ya, dia membelinya seharga 30.000. Bunga dibayarkan annually tiap tanggal 1 Januari. Kita akan jurnal dulu di tanggal 1 Januari. Karena kita sebagai investor, nanti kita yang akan mengeluarkan kas ya. Jadi kasnya dikredit, nah kasnya keluar ketika memperoleh obligasi tersebut. Debitnya ke debt investment ya, investasi dalam bentuk utang debt investment, kreditnya kas senilai 30.000. Kemudian di tanggal 31 Desember ya, kita akan mencatat bunga yang terutang untuk obligasi tersebut di tahun 2017. Pembayarannya kan tadi 1 Januari, karena kita harus menyusun laporan keuangan di 31 Desember, maka kita akan mencatat adanya interest receivable. Kita akan catat interest receivable, kreditnya interest revenue ya, senilai nilai nominalnya 30.000 dikalikan dengan bunganya 10%. Ya, jadi 3.000 interest receivable pada interest revenue. Lalu di 1 Januari kita akan mencatat ya, kita akan mencatat penerimaan bunga ya, penerimaan bunga yang 3.000 tadi. Kita akan menerima kas senilai 3.000. Lalu kreditnya interest receivable ya. Jadi piutang yang tadi kita catat di 31 Desember kita hapuskan di tanggal 1 Januari 2018. Kemudian ya, di tanggal 1 Januari lagi nih menjual 15 lembar dari obligasinya si Hillary AG. Tadi si Waldo tadi punya 30 lembar. Sekarang dijual separohnya ya, dijual 15 lembarnya. Dengan harga 14.600. Jadi nanti dari penjualan obligasi investasi obligasi tersebut si Waldo ini akan menerima kas 14.600 ya. Kita akan membandingkan dengan nilai debt investment-nya ya. Nilai debt investment-nya ya. Kalau 30 lembar ini nilai nominal dari debt investment-nya adalah 30.000, kalau 15 lembar separohnya berarti nilainya adalah 15.000. Jadi kita bandingkan kas yang diterima 14.600, sedangkan nilai dari obligasinya adalah 15.000. Berarti kas yang diterima lebih kecil daripada nilai investasi. Berarti kita akan mencatat adanya loss. Ya. Kita akan mencatat adanya loss ya, loss on sale of debt investment. 15.000 dikurangi 14.600 ya, senilai 400. Kreditnya kita akan menghapuskan debt investment separohnya ya, separohnya 15 lembarnya tadi kita hapuskan yaitu 15.000. Lalu di 31 Desember ya,
kita akan mencatat interest receivable untuk debt investment yang tersisa. Tadi masih ada yang belum terjual, yaitu 15.000 nilai nominalnya. Jadi 15.000, revenue sebesar 1.500. Ini nanti kita coba setelah kita bahas yang share investment ya. Nah, tadi debt investment ya, debt investment dengan tingkat bunga nominal ya. Jadi sederhana. Sekarang share investment ya, share investment atau investasi dalam bentuk saham. Kalau untuk investasi dalam bentuk saham ini kita akan mencatatnya tergantung berapa persen ya, berapa persen dari seluruh jumlah saham investi yang beredar ya, yang kita beli ya. Jadi misalkan seluruh saham yang beredar itu adalah 100% ya, 100%. Kita beli berapa persennya dari 100% tersebut. Itu akan mempengaruhi nanti di pencatatan ya, di pencatatan baik ketika kalau perolehan sama, nanti ketika valuasinya itu akan berbeda. Untuk persentase kepemilikan ya, kita akan klasifikasi jadi 3 ya. Untuk kepemilikan dari 0 sampai dengan 20%, kemudian kepemilikan lebih dari 20% sampai dengan 50%, dan kepemilikan lebih dari 50% sampai dengan 100%. Kalau kepemilikan sampai dengan 20% ya, investasinya itu akan dinilai menggunakan metode biaya ya, cost method. Untuk kepemilikan lebih dari 20% sampai dengan 50%, untuk penilaian investasinya menggunakan metode ekuitas. Sedangkan kalau kepemilikan lebih dari 50%, kita akan mencatatnya ya, akan menilai dari investasi tersebut menggunakan ya, boleh menggunakan cost method atau equity method. Ya, kalau lebih dari 50% ini sudah merupakan metode konsolidasi. Nanti hubungannya sudah antara perusahaan anak dan perusahaan induk. Ini nanti dibahas khusus di advance accounting ya. Kita yang di sini nanti kan fokusnya di 2 metode yang ini ya. Untuk metode cost dan metode ekuitas. Dan untuk pencatatan apakah menggunakan metode cost atau menggunakan metode ekuitas tergantung persentase kepemilikan. Ya. Apakah masuknya sampai dengan 50%. Menunjukkan apa sih persentase kepemilikan ini ya. Kalau kepemilikan sampai dengan 20% itu investor ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Ya. Kalau kepemilikan lebih dari 20% sampai dengan 50% ini pengaruhnya signifikan. Sedangkan kalau kepemilikannya lebih dari 50% ini sudah mengendalikan ya. Tadi hubungannya sudah anak dan induk ya. Jadi kalau hubungannya induk tuh si investornya sebagai induk pasti dia punya kendali ya, punya kendali ke perusahaan anaknya. Kita ke penggunaan yang metode cost dulu ya, yang cost method dulu, di mana kepemilikan kurang dari 20%. Ada yang menyebutnya sampai 20 sampai rentang 25 gitu ya. Ada 20 sampai 25%. Kita pakai yang acuan yang di sini ya. Nah, jadi sampai dengan 20%. Untuk pencatatan awalnya ketika perolehan maka kita akan mencatat seluruh pengeluaran termasuk jika ada broker tadi ya. Kalau ada komisi broker ini kita masukkan ke harga perolehan. Ketika perolehan di sini contohnya misalkan di tanggal 1 Juli 2017, Li Ltd dia memperoleh 1000 lembar sahamnya Bill ya. Li membeli sahamnya Bill, dengan membeli 1000 lembar ini ya, si Li memiliki 10% kepemilikannya Bill. Nah, karena masih 10% berarti kita akan menggunakan metode cost ya. Li membayar $405 per lembar saham ya, per lembar saham.
Sehingga jurnalnya kita akan mencatat sebagai share investment senilai 405.000, yaitu $405 dikalikan 1.000 lembar ya. Kreditnya kas senilai 405.000. Kemudian pengumuman dividen ya, pengumuman dan pembayaran ya, pengumuman dan pembayaran dividen oleh investee. Si Li ini tadi si investor menerima dividen di tanggal 31 Desember sebesar $20 per lembar saham. Tadi Li memiliki 1.000 lembar sahamnya siapa? Sahamnya Bill ya. Di sini dividennya yang diberikan adalah $20 per lembar. Sehingga kas yang diterima oleh Li adalah 20.000 kalikan 1.000 lembar. Jadi kita akan menerima kas ya 20.000. Kreditnya akan kita catat sebagai dividen revenue ya, pendapatan dividen ya senilai 20.000. Kemudian ini transaksi penjualan investasi saham ya, penjualan investasi saham. Li tadi menjual ya, ini menjual seluruh sahamnya Bill yang tadi dia punyai. Tadi dia punya 1.000 lembar saham ya. Sekarang dijual tadi pas harga perolehannya kan 405.000. Tapi di sini dijualnya ternyata lebih rendah ya, dijualnya 395.000. Maka kita akan mencatat adanya loss ya, loss on sale of share investment. Ya, kita akan menerima kas senilai 395.000, lalu kita akan mencatat adanya loss on sale of share investment ya senilai 10.000 dan kreditnya share investment senilai 405.000. Ini yang nilai perolehannya tadi ya, harga perolehannya tadi 405.000. Kita akan mencatat loss 10.000. Nah, selanjutnya untuk kepemilikan antara 20% sampai dengan 50%. Kita akan mencatat menggunakan metode ekuitas. Ketika perolehan baik metode cost maupun ekuitas sama ya. Jadi sesuai dengan harga perolehannya berapa ya. Kas yang kita keluarkan itu berapa, itu yang akan kita catat sebagai share investment. Nanti akan berbeda ketika penerimaan dividen ya, ketika penerimaan dividen itu akan berbeda dengan metode cost tadi ya. Contohnya di sini ya, Millar PLC dia mengakuisisi sahamnya BEC 30%. Jadi kepemilikannya si Millar ini 30%. Dengan membayar 120.000 pound sterling di tanggal 1 Januari 2017. Kemudian ya, selama tahun 2017 si BEC itu berarti investee ya, yang mengeluarkan saham, yang menerbitkan saham, ini melaporkan net income senilai 100.000 pound sterling dan membayar dividen sebesar 40.000. Pertama, jurnal untuk perolehan. Nah, jurnal untuk perolehan kita akan mencatat share investment sesuai dengan harga perolehannya 120.000, kita mengeluarkan kas 120.000. Kemudian di 31 Desember ketika si BEC ini mengumumkan net income ya, kalau menggunakan metode ekuitas ya, kita di sini juga karena kepemilikannya tadi dianggap signifikan ya, kita seolah-olah itu sebagai pemiliknya juga, kita seolah-olah memposisikan sebagai BEC. Jadi ketika si BEC, si investee ini mengumumkan laba ya, kita juga akan mengakui bagian labanya BEC ya, sebesar proporsi kepemilikan ya. Tadi yang dilaporkan oleh BEC net income-nya adalah 100.000. Kepemilikan kita adalah 30%. Dengan menggunakan metode ekuitas, kita akan mengakui ya, bagian dari net income-nya ini sesuai dengan proporsi kepemilikan itu sebagai penambah nilai investasi. Jadi kita akan menjurnal ya, share investment besar 100.000 kalikan 30%.
ya, 30.000 ya, sebesar proporsi kepemilikannya. Sisi kreditnya akan kita catat sebagai investment income atau revenue from share investment, ya, senilai 30.000. Jadi kita ikut mengakui labanya BEK sebesar proporsi kepemilikan. Ya. Kemudian ketika menerima dividen, ya, ketika menerima dividen ini justru akan mengurangi, ya, akan mengurangi share investment dari Milar, ya, mengurangi saat penerimaan dividen akan tetap menerima kas, ya, debitnya sebagai kas, kreditnya bukan dividen revenue, ya, tapi share investment, ya, sebagai pengurang dari nilai share investment. 40.000 ini adalah dividen yang dibagikan oleh si investi, oleh si BEK, kita akan mencatat 30% kepemilikannya. Jadi cash pada share investment sebesar 30. Ini kalau dengan menggunakan metode ekuitas. Ini yang tercantum di buku besarnya, ya, nilai share investment-nya. Nilai share investment-nya akan menjadi totalnya, ya, totalnya yang 120.000 ini dari perolehannya, kemudian yang penambahan 30.000 ini dari pengumuman laba investi, lalu yang kredit 12.000 ini dari penerimaan kas dividen. Sehingga saldo share investment di tanggal 31 Desember adalah 138.000. Kemudian untuk akun revenue from share investment atau investment income, kita akan mencatat di sisi kredit senilai 30.000. Nah, untuk soal ini coba kita cari jawabannya, ya. Misalkan di sini Horicon NV dia mengakuisisi 25% sahamnya Sebogian, ya, di tanggal 1 Januari 2017. Senilai 300.000. Jadi dengan berinvestasi 300.000 ini kita akan mencatat, ya. Kita akan mencatat di tanggal 1 Januari ini kita akan catat debitnya share investment, kreditnya kas senilai 300.000. Selanjutnya, ya, selama tahun 2017 si Sebogian tadi melaporkan net income-nya sebesar 160.000. Tadi Horicon memiliki 25% sahamnya Sebogian. Maka kita akan mencatat, ya, untuk pelaporan net income ini sebagai penambah share investment, ya, penambah nilai share investment dari Horicon. Ya, kita akan menjurnal debitnya share investment, kreditnya revenue from share investment senilai 160.000 dikalikan 25%. Berarti menambah share investment 40.000. Kemudian si investi dia mengumumkan dan membayar dividen, ya, membayar dividen totalnya 60.000. Sebagai investor, ya, sebagai investor kita akan mencatat, ya, debitnya cash, kreditnya share investment sebesar 60.000 kalikan 25%, ya, sebesar 15.000. Atas transaksi ini, ya, berapa saldo investment, ya, berapa saldo investment, dari share investment nilainya berapa di tanggal 31 Desember 2017. Nah, berarti dari awal tadi berapa awalnya? 300.000 ditambah 40.000 dari pelaporan net income, ya, tambah 40.000 dikurangi 15.000 dari pembayaran dividen. Sehingga saldo share investment Horicon di tanggal 31 Desember 2017 adalah 325.000. Ya, selanjutnya untuk yang kepemilikan di atas 50%. Oh, boleh silahkan. Untuk soal yang tadi, kan kepemilikannya ya 25%. Iya. Apa cash yang diterima itu pasti 15.000? Karena kan Sebogian ketika dia bagi dividen mungkin ada yang untuk in arrears itu, ada yang untuk preference. Dan di sini cash tergantung yang diterima si Horicon itu memang 25% dari 60.000 terus atau bagaimana untuk cash yang diterima? Nanti tergantung, ya. Nanti tergantung konteks soalnya, ya. Karena di sini
paid total dividen ya, paid total dividen 60.000 ini memang kita asumsikan bahwa untuk yang ordinary share karena tidak ada keterangan tambahan ya, tidak ada keterangan tambahan. Nanti kalau misalkan di soal dilihat paid untuk dividennya itu yang dibagikan kemana ya, kita akan melihat untuk yang dibagikan sebagai dividennya saham biasa ya, karena dia membeli saham biasanya ya. Karena ini disoalkan tidak dirinci itu nggak disebutin ya, jadi kita asumsikan bahwa dividen 60.000 ini adalah seluruhnya untuk saham biasa. Seandainya pay total dividen itu 60.000 untuk kas dividen ya, untuk kas dividen ya, seandainya pay total dividen 60.000 untuk preference 30.000. Nah, yang dicatat sebagai pengurang berarti yang dari investmentnya 25% dari 30.000 apa 25% dari 60.000? Dari 30.000. Jadi ordinary. dari total dividen untuk saham biasa. Terima kasih, ya. Bu. Ya. Karena yang mencerminkan kepemilikan itu adalah investasi atas saham biasa. Yang punya hak suara itu adalah investasi atas saham biasa. Dan ingat yang kita catat di sini untuk yang kas dividen. Kalau misalkan yang dibagikan itu share dividen, kira-kira bagaimana? Dari sisi investor. Kalau dari sisi investi kan kita akan menjurnal return earning atau share dividen kreditnya ke share dividen distributable gitu kan ya. Nah, kalau untuk investor, ketika si perusahaan investi itu dia mengumumkan adanya share dividen, apa yang kita catat? Share investmentnya nambah, Bu. Share investmentnya nambah? Nggak tahu. Kalau untuk yang transaksi share investment ya dari sisi investor ketika si investi itu mengumumkan adanya share dividen, investor tidak mencatat apa-apa ya. Kita nanti tinggal menyesuaikan saja ketika ada pengumuman atau pembayaran kas dividen selanjutnya. Itu biasanya kan karena lembar saham kita kan jauh lebih besar ya. Nah, jadi pasti nanti untuk yang kas dividen ya nanti akan akan sesuai proporsi dengan penambahan saham yang diterima gitu. Jadi kalau ada pengumumannya share dividen untuk yang investor no entry ya, tidak ada jurnal. Termasuk untuk yang cost method juga, Bu? Iya. Baik cost maupun yang ekuitas. Ya. Ada lagi? Saya lanjutkan ya. Ini yang kepemilikan lebih dari 50% ya. Kepemilikan lebih dari 50%, hubungannya kan tadi sudah induk sama anak gitu ya, induk sama anak. Nah, nanti si parent ya, si induknya ini akan menyusun yang namanya laporan keuangan konsolidasi. Ya, laporan keuangan konsolidasi. Dia akan menyusun kertas kerja dan consolidated financial statement ya. Untuk yang hubungan induk dan anak nih biasa kalau contoh ya, misalkan ini yang banyak yang Pertamina ya. Pertamina itu induk, anaknya itu banyak dia. Nah, perusahaan anaknya dia tuh banyak. Ada yang memang bergerak di yang minyaknya ada, bahkan dia punya rumah sakit gitu ya. Yang itu juga anak perusahaan dari PT Pertamina. Nanti masing-masing anak perusahaan itu tadi akan memiliki laporan keuangannya sendiri ya. El Nusa, kemudian rumah sakit Pertamina itu akan memiliki laporan keuangan sendiri-sendiri. Tapi nanti akan dikonsolidasikan, akan dijadikan satu ke laporan keuangannya PT Pertamina. Ya, untuk parent company-nya. Yang ini tidak akan saya bahas detail ya, karena ini insya Allah kalau kalian nanti melanjutkan ke D3 ya, akan kalian peroleh di mata kuliah Advanced Accounting. Ini contohnya aja nih yang hubungannya induk sama anak. Yang atas ini induk ya, Unilever, Adidas, Disney. Nah, ini perusahaan induknya. Nah, kemudian nih perusahaan anaknya yang di bawah nih, ada Hellmann's, Lipton, Bertolli, Knorr. Kalau Unilever banyak sekali ya sektornya.
Lipton ini teh ya, minuman. Bertoli itu di minyak ya, ini minyak zaitun nih. Kenor itu kaldu ayam. Adidas nih, anaknya itu ada Reebok ya. Reebok itu anaknya ya, anaknya Adidas. Jadi kadang barangnya itu mungkin serupa gitu ya. Rockport ya. Kemudian Disney ini induknya, kemudian ini anaknya ya, perusahaan anaknya. Ada ABC ya, TV ABC itu, kemudian ESPN itu bagian dari anak perusahaannya Disney Company. Kalau contoh di Indonesia tadi ada Pertamina, PLN itu ada punya anak-anaknya gitu ya. Nah, sekarang ini masih ketika perolehan dan untuk yang metode cost ya. Rojin dia memiliki 5% sahamnya Stillwater dengan biaya ya 5% dari saham Stillwater yang beredar nih, saham biasanya Stillwater, si investi ini dia punya 400.000 lembar saham. Si Rojin beli 5%-nya, berarti 5% kalikan 400.000. Berapa itu? 2.000 ya? Ya 5% kalikan 40.000 ya. 20.000 ya, 20.000 ya. 20.000 lembar sahamnya Stillwater dengan biaya per lembarnya adalah $60 tertanggal 15 Mei 2017. Lalu di tanggal 30 Agustus si Stillwater ini mengumumkan dan membayarkan dividen senilai totalnya adalah 750.000. Kemudian di tanggal 31 Desember Stillwater mengumumkan net income senilai totalnya 2.440.000 untuk tahun tersebut. Kita akan catat dari sisi Rojin ya, dari sisi investornya. Kita akan mencatat share investment pada cash ya. 400.000 ini jumlah lembar sahamnya Stillwater, kalikan kepemilikan kita 5%, kalikan per lembarnya adalah $60. Ya, jadi total kas yang kita keluarkan adalah 1.200.000. Kemudian di tanggal 30 Agustus ketika si Stillwater ini membagikan dividen totalnya 750.000, kita hanya punya 5% ya. Jadi kita akan menerima kas 5% kalikan 750.000. Itu kas yang kita terima ya, 37.500. Di sisi kreditnya kita akan mencatat sebagai dividen revenue ya, pendapatan dividen 37.500. Kemudian ya yang ketiga nih, kalau si investi Stillwater ini mengumumkan adanya net income-nya dia ya, mengumumkan net income senilai 2.440.000 ini, karena kita menggunakan metode cost ya, nih, kita tidak akan ikut mengakui bagian net income dari investi. Ya, jadi yang untuk penyesuaian ke penambahan share investment pada revenue from share investment itu kalau menggunakan yang cost method itu tidak ada. Ya. Itu tidak ada ya. Beda nanti kalau yang pakai metode ekuitas ya, menggunakan metode ekuitas. Nah, ini soal berikutnya menggunakan metode ekuitas, kepemilikannya signifikan 40% dari total lembar sahamnya investi. Jumlah lembar saham yang beredar itu 60.000 dengan biaya per lembar yang dia keluarkan 120.000, kepemilikan dia 40%. Di tanggal 1 Januari 2017. Lalu di tanggal 15 April ya, si investinya mengumumkan dan membayarkan kas dividen senilai totalnya 450.000. Kemudian di tanggal 31 Desember si investi mengumumkan net income-nya 1.200.000 untuk tahun tersebut. Nah, ketika perolehan kita akan jurnal ya, share investment pada cash ya, senilai 60.000 lembar, kalikan 40% kepemilikan, kalikan per lembarnya 120.000. Jadi kas yang kita keluarkan senilai 2.880.000. Kemudian di tanggal 15 April untuk penerimaan kas dividen. Kepemilikan kita 40%. Jadi kas yang kita terima adalah 180.000 ya, 450.000 kalikan 40%. Kreditnya ya,
karena ini menggunakan metode ekuitas, untuk pembagian cash dividen ya, akan kita catat sebagai pengurang nilai investasi ya, sebagai pengurang nilai investasi. Karena di sini seolah-olah kita sebagai pemilik. Kalau pemilik membagikan dividen ya, itu kan ada yang keluar gitu ya, ada yang keluar dari entitas tersebut. Jadi ini akan mengurangi nilai investasi kita. Sebaliknya, nah, kalau si investi yang mengumumkan laba, ya, kita juga ikut mengakui laba ya. Share investment pada revenue from share investment sebesar 1.200.000 kalikan proporsi kepemilikan kita. Jadi share investment akan bertambah sebesar 480.000. Nah, sebaliknya, kalau yang diumumkan itu loss ya. Kalau yang diumumkan loss ya, berarti nanti ketika tanggal 31 Desember ya, sisi debit akan kita catat sebagai loss from share investment. Ya, loss from share investment. Kreditnya share investment. Jadi kalau loss, share investment kita juga berkurang. Itu terkait perolehan ya, terkait perolehan. Selanjutnya ya, sebelum ke ini nih penilaian. Sebelum ke penilaian, ada yang mau ditanyakan nggak untuk yang perolehan tadi? Bu, izin bertanya, Bu. Tadi yang tidak diakui itu ketika menggunakan cost method ya, Bu? Untuk net income ya? Net income. Itu ketika tidak diakuinya ketika pengumuman net income saja atau ketika net income-nya itu nanti dibagikan, Bu? Net income itu tidak dibagikan ya. Jadi tidak dibagikan. Yang dibagikan itu adalah dividen. Dividen itu ada kas yang keluarkan ya. Kalau net income itu kan enggak. Net income itu ya perusahaan itu menyusun laporan keuangan ya. Perusahaan menyusun laporan keuangan, kemudian di bagian laba rugi ya, di bagian laba rugi itu kelihatan tuh ya, income-nya sekian. Nah, kalau menggunakan metode cost, kita tidak ikut mengakui ya, tidak ikut mengakui bagian dari laba atau rugi tersebut. Kalau menggunakan metode ekuitas ya, kita akan ikut mengakui laba atau rugi tersebut sesuai dengan proporsi kepemilikan. Nih, lihat di sini kan tidak ada kas yang dibagi ya. Iya. Ya, hanya menambah ya, menambah nilai ya, menambah nilai dari investasi gitu. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Nah, selanjutnya ini untuk penilaiannya ya, untuk valuingnya seperti apa ya, valuing dan reportingnya. Tadi untuk debt investment ya, di awal saya sebutkan kalau yang di buku KSO 3 ini itu kategorinya ada 2 ya. Untuk debt investment yang dalam bentuk trading dan debt investment dalam bentuk held for collection atau held to maturity ya. Untuk yang trading ini cirinya ya, investasinya itu gini, biasanya si investor ini melihat ya, kan dia melihat di pasar gitu, di pasar obligasi gitu ya, di pasar surat berharga, wah nilai obligasi dari PTA ini naik gitu ya. Nah, investor ini punya obligasi PTA tersebut. Nah, ini nilainya naik nih, saya jual. Ya, harga pasarnya naik, saya jual. Harga pasarnya turun, ntar dulu. Harga pasarnya naik, saya jual lagi gitu ya. Jadi kalau yang trading ini ya, memang biasanya tujuan kita membeli obligasi tadi untuk dijual kembali ya. Jadi dengan biasanya untuk melihat pergerakan harga pasar seperti itu. Sedangkan kalau yang tipenya held for collection, ini kita akan membeli obligasi dan kita tahan sampai dengan jatuh tempo. Ya. Jadi kita benar-benar menahan sampai dengan jatuh tempo. Walaupun tidak menutup kemungkinan nanti di tengah periode juga bisa dijual juga. Tapi frekuensi untuk penjualannya ya itu jauh lebih tinggi yang trading securities. Jadi kita akan semacam mencatat investment itu kayak sebagai kayak sebagai inventory gitu. Jadi begitu ada harga naik kita jual, harga naik kita jual. Kalau yang trading ya memang untuk diperdagangkan. Sedangkan yang held for collection ini kita hanya memang mengharapkan dari bunga dan pelunasan ketika jatuh tempo saja. Ya, meskipun tidak menutup kemungkinan akan dijual. Kemudian untuk yang share investment ya, share investment
Untuk klasifikasi yang trading dan non trading ini untuk yang kategori cost tadi ya, yang kategori cost. Kalau yang kategori ekuitas ya, kalau yang kategori ekuitas itu secara umum ya, secara umum sifatnya biasanya non trading ya, biasanya sifatnya non trading. Nanti saya jelaskan kenapanya gitu ya. Kalau ya, tapi yang untuk kategori 2 ini ya, ini adalah untuk yang pencatatan dengan metode cost ya. Jadi pencatatan dengan metode cost, ini ada yang sifatnya trading dan sifatnya non trading. Karakternya sama seperti yang debt investment tadi ya. Kalau yang trading, ini frekuensi penjualannya ya, penjualan investasinya itu lebih tinggi. Jadi kalian misalkan beli saham gitu ya, beli saham PTA gitu, beli saham PTA. Begitu harganya sahamnya naik, jual. Nah, kalian cari lagi tuh ya, harga saham dari perusahaan-perusahaan yang lagi turun gitu, yang jadi turun, beli. Nanti kemudian sesaat naik lagi, nah, yang naik itu kemudian dijual. Nah, itu kalau yang trading seperti itu ya. Jadi memang tujuannya itu untuk dijual kembali. Sedangkan non trading ini tidak seperti itu ya. Kalau yang non trading ini frekuensi penjualannya jauh lebih rendah daripada yang trading. Nah, untuk yang share investment ya, untuk yang share investment ini khusus untuk yang tadi ya, kepemilikan kurang dari 20% atau yang menggunakan metode cost. Untuk contoh transaksinya ya, untuk contoh transaksinya sebentar. Misalkan di sini ya, investment dari PACE SE. Jadi PACE SE ini adalah investornya ya, dia investornya, dia memiliki investasi trading ya, investasi trading. Investasi trading, dia beli obligasinya Yorkville ya, jadi dia punya 2 jenis investasi ya, debt investment sama share investment. Tapi kategorinya dua-duanya sama ya, kategorinya dua-duanya sama. Jadi kita kelompokkan di sini ya, untuk yang kategori trading. Nah, kalau seperti ini namanya portofolio ya. Ini namanya portofolio. Jadi investornya itu memiliki lebih dari satu jenis, lebih dari satu investasi di perusahaan gitu ya. Jadi kan dia punya investasi obligasinya Yorkville dan sahamnya Kodak. Harga perolehannya untuk obligasinya Yorkville ini 50.000, harga perolehan dari Kodak adalah 90.000. Kemudian fair value ini adalah harga pasar ya, harga pasar di tanggal 31 Desember 2017. Kalau perolehannya ini tidak diketahui ya, perolehan tidak diketahui. Kita hanya akan menyesuaikan di sini fokusnya pada penyesuaian harga pasar ya. Harga wajar atau harga pasarnya untuk yang Yorkville bonds itu adalah 48.000, kemudian untuk yang sahamnya Kodak harga pasarnya adalah 99.000. Ini kalau dihitung individu ya, dihitung individu masing-masing ya. Untuk yang investasi obligasinya Yorkville ini loss ya, karena harga pasarnya lebih rendah daripada harga perolehannya ya. Jadi loss ya, ada loss 2.000, harga perolehannya 90.000, harga pasarnya 99.000. Jadi ada gain ya, harga pasarnya jauh lebih tinggi ya, ada gain 9.000. Karena ini portofolio ya, portofolio ya. Jadi klasifikasinya satu trading, tapi jenisnya banyak gitu ya, perusahaan yang di sini banyak, lebih dari satu. Nah, kalau portofolio ini kita tidak catat satu-satu ya, tidak yang Yorkville bond sendiri, Kodak share sendiri, tapi kita jadikan satu ya. Nah, di total ini karena gainnya masih lebih tinggi ya, jadi totalnya gain sebesar 7.000. Maka di tanggal 31 Desember kita akan mencatat, akan menyesuaikan ke harga wajar tadi ya, menyesuaikan ke harga wajar atau harga pasarnya. Kita catat ya, penambahan nilai investasi tersebut ke akun fair value adjustment trading. Nah, jadi ini ada akun baru ya, ada akun baru namanya fair value adjustment trading ya, strip trading. Ini berupa klasifikasinya di trading ya.
Sisi kreditnya akan kita alokasikan ke unrealized gain income. Artinya untuk yang akun unrealized gain ini masuknya sebagai other income. Jadi masuknya di laporan laba rugi, ya, masuknya unrealized gain-nya di laporan laba rugi sebagai other income sebesar 7.000. Ini masuk ke laporan laba rugi 7.000. Kemudian kalau yang fair value adjustment yang 7.000 ini akan menyesuaikan nilai dari investasi di neraca. Ya. Ini masih berkaitan nih. Selanjutnya di tahun berikutnya, kalau yang transaksi ini kan tahun 2017 ya. Nah, kemudian di tahun 2018, di tahun 2018 dilihat nih. Ternyata ya, untuk investasi tradingnya, lihat di sini sudah berubah ya. Tadi yang obligasinya Yorkville sama sahamnya Kodak udah nggak ada. Berarti sudah dijual ya, Nah, mengapa ini trading itu biasanya dia nggak dimiliki lama oleh perusahaan ya, dia tidak dimiliki lama oleh investor ya, karena begitu melihat harga naik langsung dijual. Nah, di sini posisi investasi PACE SE tadi di tanggal 31 Desember 2018. Untuk nilai investasi harga perolehannya 120.000 totalnya. Kemudian fair value-nya masing-masing untuk obligasinya Tobi adalah 41.000, untuk sahamnya Fins adalah 74.000. Sehingga total dari harga wajarnya adalah 115.000. Ini untuk perhitungan gain atau loss per individunya ya. Untuk yang obligasinya Tobi itu ada gain ya 1.000 ya, fair value-nya lebih tinggi daripada cost-nya. Sedangkan untuk yang sahamnya Fins itu fair value-nya lebih rendah daripada cost-nya. Berarti ada loss 6.000. Totalnya ya, keseluruhannya ini ada loss 5.000. Ya, ada loss 5.000. Nah, untuk penjurnalan penyesuaian ke harga wajar di akhir tahun 2018 ini dengan memperhatikan ya, kita akan memperhatikan saldo fair value adjustment tahun sebelumnya. Kita lihat ya, saldo fair value adjustment tahun sebelumnya ya. Saldonya di sini ada berapa? Ada 7.000. Debit ya. Debit fair value adjustment 7.000. Nah, yang di sini ya, untuk yang angka 5.000 loss ya, untuk yang 5.000 loss ya, ini adalah saldo fair value adjustment nanti yang harus tercatat di tanggal 31 Desember 2018. Jadi yang di jurnal, bukan yang 5.000 ini ya. Tapi kita akan sesuaikan ya. 7.000 ya, ini awalnya 7.000 kan ya, saldo fair value adjustment 7.000 ditambah berapa ya agar sama dengan minus 5.000. Jadi loss kita asumsikan minus ya. 7.000 ditambah berapa agar sama dengan minus 5.000. Itu angka fair value adjustment yang akan kita jurnal. Berarti ya, fair value adjustment-nya berapa? Ya, 7.000 plus berapa sama dengan minus 5.000. Berarti berapanya itu atau X-nya itu adalah minus 12.000. Ya kan, minus 12.000. Kalau minus 12.000 berarti fair value adjustment-nya kredit. Ya. Debitnya apa? Debitnya adalah unrealized loss. Income senilai 12.000, kemudian kreditnya fair value adjustment ya, trading senilai 12.000. Ya, ingat ya, yang di jurnal bukan yang ini ya, bukan yang 5.000 minus. Tapi ini adalah saldo fair value adjustment. Ya, saldo fair value adjustment nanti di tanggal 31 Desember 2018. Ada pertanyaan dulu yang ini. Ini biasanya agak membingungkannya di sini. Permisi, Bu. Ya. Berarti unrealized loss-nya sekarang itu 5.000 ya, Bu?
Atau 12.000 jadinya? Apanya ya? Gimana sih? Kalau unrealized loss-nya itu 12.000. Ini yang 5.000 ini ya. 5.000 ini bukan yang di jurnal. Tapi ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan fair value adjustment trading saldonya minus 5.000 atau saldonya fair value adjustment-nya itu kredit 5.000. Misalkan lagi nih ya. Nah, misalkan di tahun berikutnya ya, totalnya di sini nih ya. Ini tahun berikutnya di tahun berikutnya ya, misalkan di tahun 2019 ya. Untuk total dari nilai yang di sini, misalkan di sini nilainya plus 1.000. Jadi totalnya di sini ada unrealized gain 1.000. Ingat, tapi yang di sini bukan yang di jurnal, ini plus 1.000. Kira-kira jurnal di tanggal 31 Desember 2019 gimana? Fair value adjustment trading 6.000, unrealized gain 6.000. Jurnalnya benar, angkanya benar apa salah? Tadi plus 1.000 kan? Angkanya benar. Iya, ya. Per 1.000 ya. Jadi gitu ya. Nah, saya ulangi sekali lagi ya. Di sini yang di tahun 2017 ya, itu perhitungan individunya masing-masing minus 2.000 dan plus 9.000 sehingga totalnya adalah 7.000. Karena ini ada informasi untuk tahun pertama, maka ini yang di jurnal ya. Ini kan informasi di tahun pertama. Kita nggak tahu nih yang tahun-tahun sebelumnya ada atau enggak. Anggap saja ini asumsinya adalah tahun pertama ya. Sehingga nanti yang di jurnal fair value adjustment pada unrealized gain senilai 7.000. Nah, yang saldo fair value adjustment ini akan kita bawa untuk penyesuaian di akhir tahun selanjutnya. Nah, di tahun selanjutnya kalau secara individu di sini plus 1.000 dan minus 6.000. Totalnya minus 5.000. Nah, minus 5.000 ini adalah saldo fair value adjustment yang nanti akan kita bawa di tahun selanjutnya. Ya, di tahun selanjutnya. Nah, untuk yang jurnal penyesuaian di tahun 2018 berarti untuk menyusun jurnal penyesuaiannya kita asumsikan tadi 7.000 ya saldo fair value adjustment tahun sebelumnya tambah X harus sama dengan minus 5.000. Sehingga X-nya adalah minus 12.000. Kalau minus 12.000 berarti fair value adjustment-nya kredit ya senilai 12.000. Debitnya berarti unrealized loss ya income masuknya ke income statement. Kreditnya fair value adjustment tadi 12.000. Nah, di tahun berikutnya lagi kalau misalkan di tahun 2019 untuk total yang ini misalkan tadi plus 1.000. Berarti ya saldo fair value adjustment-nya kan tadi berapa? Ini ya, minus 5.000 ya. Nah, berarti jurnal untuk tahun 2019 fair value adjustment trading, kreditnya unrealized gain income sebesar 6.000. Ya, jawabannya benar yang tadi. Gitu ya. Jadi untuk yang saldo fair value adjustment itu akan selalu terbawa untuk penyesuaian ke nilai wajar di tahun-tahun selanjutnya. Selanjutnya untuk valuasi yang non trading. Nah, kalau yang non trading itu biasanya itu karena ada hubungan tertentu ya, atau hubungan istimewa. Misalkan kita investor itu akan membeli sahamnya investi ya sebagai prasyarat gitu ya. Si investi ini gini misalkan ya. Saya bersedia ya jadi suppliermu tapi asalkan kamu beli saham saya gitu ya. Jadi ada hubungan antara supplier sama produsen gitu ya. Nah, kalau si investi tadi tidak mau jadi suppliernya, si investi tadi tidak mau jadi suppliernya, maka si investor itu tidak akan membeli sahamnya. Jadi kalau pembelian saham ini sebagai syarat dia jadi supplier gitu ya. Kalau nggak beli saham, dia nggak mau jadi supplier. Nah, berarti ada hubungan tertentu yang membuat si investor ini membeli sahamnya investi.
Nah, kalau dia akan menjaga kepemilikan saham ini ya demi menjaga hubungan tadi, maka tidak akan serta-merta begitu misalkan sahamnya investi naik, tidak akan serta-merta langsung dijual. Ya, itu contoh untuk transaksi yang non trading seperti itu ya. Jadi biasanya karena adanya hubungan khusus. Nah, di sini untuk penyesuaiannya di akhir periode ya. Misalkan si Ingrao dia memiliki sahamnya Resel Sub sama Zeller ya. Dua-duanya kategorinya non trading, harga perolehannya masing-masing 9357 dan 200.000. Fair value-nya 103.600 dan 180.400. Ini yang secara individu ya. Ini 10.063 unrealized gain, kemudian unrealized loss 19.600. Totalnya ini unrealized loss 9.537. Nah, untuk yang non trading perhatikan ya, nanti agak berbeda nih dengan yang trading tadi ya. Kita akan mencatat ya unrealized loss ya. Tapi biasanya gini, kalau untuk yang non trading ini gain atau loss-nya itu biasanya disebut sekaligus ya. Unrealized gain or loss equity. Artinya apa? Nah, artinya untuk yang akun ini, untuk akun yang unrealized gain or loss ini, kalau kalian mau nyebut unrealized loss saja sih sebenarnya nggak apa-apa ya. Tapi karena dia ekuitas, ini biasanya nanti masuknya ke OCI ya. Kalau unrealized gain or loss ini bagian dari laporan ekuitas, ya, bukan laporan laba rugi. Jadi tidak masuk di income statement, masuknya di laporan ekuitas sebagai other comprehensive income, sebagai OCI ya, other comprehensive income, bagian dari ekuitas. Nah, itu tadi kalau yang trading ya bagian dari laporan laba rugi. Kalau yang non trading bagian dari ekuitas atau OCI ya. Ini jurnalnya ya, unrealized gain or loss ekuitas ya. Kreditnya fair value adjustment non trading. Ya, fair value adjustment non trading 9.537. Nah, nanti masuknya ke sini ya. Masuknya ke other comprehensive income. Jadi kalau di laporan keuangan ya, laporan laba rugi, setelah itu kan maksudnya net income ya. Hasil dari laporan laba rugi adalah net income. Nah, kalau ada laporan yang namanya comprehensive income statement ya, ada laporan namanya comprehensive income statement, ini adalah gabungan ya, gabungan antara laporan laba rugi dan other comprehensive income. Other comprehensive income ini adalah gain atau loss yang berasal dari transaksi-transaksi kepemilikan, bukan transaksi operasional ya, bukan transaksi operasional, tapi transaksi-transaksi kepemilikan. Nah, investasi yang masuk ke sini adalah investasi yang bentuknya non trading. Karena ada hubungan kepemilikan tadi ya, ada hubungan tertentu ya. Kalau yang trading itu kan seolah-olah dia sebagai usaha ya, sebagai usahanya dia untuk memperoleh laba gitu ya. Ketika melihat harga saham tinggi kemudian dia jual seperti itu. Kalau non trading ya, saham yang dibeli tadi adalah untuk menjaga kepemilikan ya. Jadi ketika ada gain atau loss dari yang sifatnya non trading itu masuknya ke OCI. Nah, sehingga total comprehensive income-nya nih misalkan ada net income 126.200. Kemudian OCI yang berasal dari unrealized loss on non trading securities tadi adalah 9.537. Berkurang ya. Berkurang ini artinya apa? Artinya loss ya, artinya loss. Jadi kalau ada OCI debit nih ya, ada unrealized gain or loss yang debit, ini artinya mengurangi ekuitas. Selanjutnya ya, jurnal yang ini akan kita reclass ya. Unrealized gain or loss ini akan kita reclass ke OCI ya. Jadi kita akan memunculkan OCI ya, accumulated OCI, other comprehensive income. Kreditnya adalah unrealized gain or loss equity senilai 9.537. Jadi ini untuk reklasifikasi atau mentransfer unrealized loss on non trading tadi ke akun OCI. Nah, akun OCI masuknya di mana? Nah, masuknya bagian dari ekuitas ini ya.
Di ekuitas itu ada saham biasa, ada return earning ya, laba ditahan, kemudian ada accumulated OC. Nah, maksudnya di situ. Kalau OC-nya tadi debit, berarti ini mengurangi ekuitas. Karena ekuitas saldo normalnya apa? Saldo normalnya kredit ya. Sehingga kalau dia debit, ini akan mengurangi ekuitas. Contoh transaksi yang non trading berikutnya ya. Tadi di tahun 2017 ya, di tahun 2017 apa tadi hasilnya ini ya. Jurnalnya unrealized gain or loss-nya debit, kreditnya fair value adjustment 9537 ya. Kemudian di tahun 2018 ya, di tahun 2018 ini total dari unrealized gain atau loss-nya ini perhitungannya adalah 1637. Ini adalah apa? Saldo ya, saldo fair value adjustment yang nanti akan kita bawa ya, yang akan kita bawa ke tahun selanjutnya. Nah, saldo fair value adjustment sebelumnya adalah 9.537. Di sini debit 1637 ya. Jadi nanti yang kita jurnal 9537 tambah berapa ya agar sama dengan 1600. Ini tadi minus ya. Sorry, ini tadi minus ya. Minus 9537. Nah, nanti kan fair value adjustment-nya kredit. Berarti minus 9537 tambah X sama dengan 1637. Berarti X-nya adalah 11.174 debit ya. Maka jurnalnya di tanggal 31 Desember 2018 fair value adjustment non trading 11.174, kreditnya adalah unrealized gain or loss ya equity senilai 11.174. Lalu ini transfer ke OC-nya ya, transfer ke OC-nya ya. Unrealized gain or loss-nya akan kita debit. Kemudian accumulated OC di kredit senilai 11.174. Ini pencantumannya di neraca ya, pencantuman di neraca accumulated OC-nya tadi positif ya, positif ya. Positif totalnya 1.637 nilainya. Nah, di sini kalau accumulated OC-nya ya, ini sesuai yang di sini ya. Tadi. Ya. Sesuai saldo ya, sesuai saldo yang di tanggal 31 Desember 2018. Nih, 1637. Oke. Kita coba soal yang di sini. Ini untuk yang trading dulu. Ya, ada trading, ada non trading nih, ada trading, ada non trading ya. Chengdu Ltd dia menginvestasikan diklasifikasi sebagai trading dan sebagian non trading. Itu harga perolehannya masing-masing ya. Untuk yang trading harga perolehannya 936.000, fair value-nya 949.000 di tanggal 31 Desember 2017 ya. Sehingga total unrealized gain-nya 13.000. Sedangkan untuk yang sekuritas non trading harga perolehannya 488.000, fair value di tanggal 31 Desember 2017 514.000. Sehingga ada unrealized gain 26.000. Di tahun sebelumnya ya di tanggal 31 Desember 2016 untuk fair value untuk akun fair value adjustment trading memiliki saldo debit 92.000. Sedangkan untuk yang fair value adjustment non trading ya, saldonya adalah 57.500 kredit. Nah, untuk yang trading dulu ya, untuk yang trading. Berarti yang akan kita jurnal adalah 92.000 ditambah berapa agar menjadi 13.000. Berarti X-nya adalah minus ya.
berarti 92 kurangi 13 ya. Berarti fair value adjustment-nya nanti ketika di jurnal kredit ya, debitnya unrealized loss ya. Unrealized loss masuknya ke income statement ya. Masuknya ke income statement senilai 79.000. Kreditnya fair value adjustment ya. Trading 79.000. Kemudian yang non trading ya, yang non trading awalnya ini ya minus 57.500 tambah X sama dengan 26.000. Berarti yang di jurnal X-nya itu adalah berapa? 83.500 ya, 83.500 positif ya. Jadi fair value adjustment non trading 83.500 ya. Kreditnya unrealized gain or loss non trading 83.500. Oke. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita coba yang ini ya, yang investasi debt investment dulu nih. Nah, bentar, ini angkanya sama nggak? Nah, pakai yang ini ya. Kita coba kerjakan dulu yang ini ya. Silahkan bisa di foto slide-nya ya. Atau kalian pakai itu ya. Nanti saya share ya. Saya share soal yang ini ke WA group ya. Saya bacakan sekilas soalnya di sini. PT Lavesia Signora ini sebagai investornya ya. Investornya dia membeli obligasinya PT Bavarian memiliki nilai nominal 100 juta. Bunga nominalnya 10%, masa obligasinya 4 tahun pada tanggal 1 Januari 2017. Bunga efektif pada tanggal tersebut adalah 8%. Nah, berarti ini bunga nominal berbeda dengan bunga efektif. Ya. Bunga dibayarkan tiap tanggal 1 Januari. Amortisasi menggunakan bunga efektif. Jadi nanti kalian susun lagi tabel amortisasi. Selanjutnya ya, PT Lavesia Signora ini, si investornya ini mencatat debt investment sebagai trading securities. Yang diminta pertama jurnal saat perolehan debt investment di tanggal 1 Januari 2017 ya. Kemudian, nah kita akan mencatat interest receivable ya, bunga yang terutang ya, interest receivable di tanggal 31 Desember 2017 karena tadi penerimaannya 1 Januari ya, dan 31 Desember 2018. Ya, berarti ini kalian cukup membuat tabel amortisasinya sampai dengan 31 Desember 2018 sampai dua kali pembayaran bunga ya. Amortisasinya bikin 2 kali aja. Kemudian diminta nih untuk jurnal penyesuaian ke nilai wajar ya. Tadi untuk yang fair value adjustment tadi di tanggal 31 Desember 2017 ya. Ini fair value-nya sekian ya, 109 juta. Sedangkan di 31 Desember 2018 fair value-nya adalah 105 juta. Oke. Ya, kita coba kerjakan soal ini dulu ya. Teman-teman bisa live dan kita pindah ke WA group ya. Baik, Bu.